kami boleh melihat bahwa Tuhan menyertai bangsa ini ya Tuhan sampai di usianya yang ke-80 tahun. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala apapun yang boleh kami alami ya Tuhan di negara ini ya Tuhan. Baik masa-masa kejayaan kami ya Tuhan, baik di masa-masa kesengsaraan kami ya Tuhan, kami sungguh boleh melihat bahwa tangan Tuhan tetap bekerja bagi negara ini ya Tuhan. Dan kami mau terus berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tetap terus bekerja bagi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di bangsa ini ya Tuhan boleh terus memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun apapun yang boleh terjadi atas bangsa ini, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan menyertai akan bangsa ini dan Tuhan akan terus memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan kami juga boleh menerima akan kebenaran-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Biarlah tutup bungkus dia dalam darah-Mu. Biar apa yang disampaikan berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Chandra. Ya, istri saya Luana Sebayang, anak saya 2, Alexander Chandra dan Grace Olivia Chandra. Dan pelayanan saya di tempat ini, saya adalah seorang pemimpin kesan di daerah Antasari. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Tema yang diberikan saya pada hari ini adalah jangan batasi hidup Anda pada diri sendiri ya. Yang akan diambil dari Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, saya akan mulai dengan asumsi. Ya, asumsi itu mungkin bisa next. Ya, asumsi itu adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah. Ya, jadi asumsi atau dugaan tidak boleh dinilai sebagai kebenaran yang pasti dapat dipercaya ya. Contoh. Misal kita sedang berobat ke dokter gitu ya. Kan dokter mungkin bertanya kepada kita kan, apa yang jadi keluhannya? Ya, mungkin aja ya kita jawab, "Oh, dada saya kok terasa sakit ya." Gitu kata dokter. Kita bilang sama dokter. Terus dokternya bilang, menurut asumsi saya kayaknya jantung ini gitu ya. Oke, ini saya kasih obat untuk minum, terus besok siap-siap untuk operasi jantungnya gitu loh. Tapi itu kan dokternya bilang itu asumsi dia. Nah, kalau dokternya ngomong itu asumsinya dia, percaya gak kita sama dokter? Kan asumsi itu kan dugaan gitu loh. Jadi ya, hal tersebut tidak boleh kita percaya ya. Dan yang kedua adalah mungkin agak jarang didengar ya. Namanya aksioma. Ya, namanya aksioma. Aksioma itu adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa memerlukan pembuktian. Ya. Menurut Euclid, ahli matematika dari Yunani, dia mengatakan keseluruhan lebih besar daripada bagiannya. Benar kan? Ya. Nah, contoh ya. Kue yang utuh
itu lebih besar ukurannya dari potongan kue, bener gak? Bener kan? Hal tersebut itu nggak perlu lagi dibuktikan dengan berbagai percobaan ya, ngukur kuenya lah atau apa, nggak perlu, itu udah jelas gitu loh, bahwa kalau potongan kue itu pasti lebih kecil daripada kue yang utuh, ya kan? Bener ya? Oke, jadi nih saya ada contoh lagi gini. Orang gemuk pasti tahan dingin. Nah, itu asumsi atau aksioma? Hah? Ya, udah bener ya. Oke, soalnya saya meskipun saya gemuk dan saya juga tahan dingin gitu ya, tapi saya juga punya temen gitu ya. Dulu waktu sama-sama sekolah, waktu saya sempat sekolah di Shanghai gitu ya, pas musim dingin, saya ketemu teman sesama orang Indonesia di sana gitu ya. Dia juga gemuk. Kalau nggak salah bahkan lebih gemuk dari saya gitu ya. Tetapi waktu menjelang musim dingin, ya jadi belum bulan Desember, baru mungkin sekitar Novemberan, tapi udah mulai dingin gitu ya. Saya aja masih kuat pakai kemeja satu aja untuk jalan keluar gitu loh. Tetapi dia udah pakai berapa lapis dia nggak tahan dingin ternyata gitu ya. Jadi orang gemuk belum tentu tahan dingin ya. Ya oke. Nah, jadi pendapat atau pengertian kita bukanlah suatu kebenaran atau aksioma. Jadi bukan berarti pendapat kita itu pasti salah. Ya, tetapi kita harus menyadari bahwa tidak semua pendapat atau pengertian kita itu selalu benar. Dan apabila kita hanya mengandalkan pendapat atau pengertian kita yang tidak selalu benar, maka sesungguhnya kita sedang mendatasi kehidupan kita. Lantas apa yang harus kita andalkan dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita? Minggu lalu kita telah belajar bagaimana mencari kehidupan yang lebih baik melalui hikmat, yaitu dengan menghargai hikmat, menghormati Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Ya, maka hari ini kita juga belajar untuk tidak membatasi hidup kita pada diri kita dengan mengandalkan diri sendiri, tapi melalui hikmat. Dan orang yang mengandalkan hikmat adalah orang yang pertama, ya kita masuk. Yang pertama adalah percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Ya. Orang yang percaya dengan sepenuh hati adalah orang yang tidak hanya mengutarakan kepercayaannya itu dalam bentuk kata-kata belaka, namun juga dalam tindakan, gitu ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati, maka kita tidak hanya mengucapkan di bibir saja, gitu loh. Tetapi lewat tindakan kita juga menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, ya. Ada contoh, ya. Jadi ada suatu tugas yang harus dikerjakan gitu ya, dan si pemberi tugas bilang gitu, siapa yang mau saya utus untuk melaksanakan tugas ini ya. Semua yang hadir itu sama-sama menjawab saya. Semuanya hadir, mungkin sekitar ada 100 orang gitu ya hadir kan gitu ya, mengatakan saya siap. Oke, untuk menunjuk siapa yang akan diutus untuk melakukan pekerjaan itu, saya akan lempar bulu ke atas, beberapa bulu. Nanti ketika bulu-bulu itu jatuh di atas kepala orang itu, orang itulah yang akan menerima tugas ini. Siap katanya. Oke, 1, 2, 3 dilempar bulunya ke atas. Saya. Minggir. Saya. Minggir. Jadi ngerti ya? Jadi mereka hanya di bibir saja mengatakan saya siap diutus, tetapi ketika bulunya mau nyampe ke kepala, mereka menghindar, akan malah meniup bulu tersebut. Ya, banyak yang mengaku percaya hanya di bibir saja, tetapi tidak sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan. Ya, nah ada satu kisah lagi, mungkin kita udah sering dengar kisah ini ya, menyeberang di atas tali. Ya, jadi
Jadi ada satu tebing, antara dua tebing lah ya. Terus diikat tali gitu ya, diikat tali gitu. Jadi ada orang yang menyatakan, saya sanggup untuk menyeberang tali sepanjang tali ini tanpa bantuan apapun sampai ke atas gitu, sampai ke sana gitu ya. Dan akhirnya dia menyeberang gitu ya. Menyeberang tali itu balik lagi. Nah, percaya kan sekarang dia nanya sama semua orang, percaya kan saya sanggup untuk menjalan sampai ke sana balik lagi, percaya saya akan bawa beban. Nah, sekarang dia bawa beban. Dia bawa kayak kereta dorong di situ ya. Dia dorong keretanya nyebrang, balik lagi. Terus ditanya lagi, percaya nggak? Percaya. Wah, kamu hebat. Saya percaya kamu sanggup gitu. Nah, terus ditanya lagi. Nah, kalau saudara-saudara percaya, siapa yang berani saya bopong sambil menyeberangi jalan tersebut? Ketika ditanya seperti itu, semuanya diam. Semuanya diam. Padahal tadi mengatakan percaya, tetapi diam. Sampai akhirnya ada seorang anak kecil, saya mau. Akhirnya anak kecil itu dibopong, ya, ditaruh di atas pundaknya. Orang tersebut menyeberangi tali tersebut dan balik lagi, dan ya dia berhasil gitu ya. Terus akhirnya anak kecil itu ditanya kan, gitu loh, kenapa kamu mau? Ya, itu kan bapak saya, dia bilang gitu ya. Jadi si anak itu benar-benar percaya sama bapaknya, ya. Dia benar-benar percaya, makanya dia mau untuk dibopong begitu, menyeberangi jalan di situ. Dan dia percaya ayahnya itu sanggup. Gitu loh. Ya, dia percaya ayahnya sanggup untuk melakukan hal itu. Jadi si anak itu bukan hanya percaya di bibir saja gitu loh, tetapi dia mewujudkan kepercayaannya itu dengan tindakan dia menyerahkan harapan dia sama ayah tersebut gitu ya, sama ayahnya gitu ya. Demikian juga dengan hidup kita. Sungguhkah kita percaya sama Tuhan? Atau hanya sekedar di bibir saja? Ya. Dalam pekerjaan kita, sungguhkah kita benar-benar percaya sama Tuhan? Atau kita hanya percaya di bibir, tetapi dalam pekerjaan kita tetap mengandalkan hikmat yang dari dunia. Ya. Ketika dunia mengatakan tidak mengapa, ya, dalam pekerjaan kita menyeleweng sedikit-sedikit, gak apa-apa. Itulah, itu kan biasa di dunia pekerjaan kan, itu loh. Tapi sungguhkah kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita? Atau kita mengandalkan hikmat di dunia? Dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan dalam kesengsaraan kita pun, sungguhkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Janganlah kita hanya percaya dengan bibir saja, tetapi dengan sepenuh hati kita percaya sama Tuhan. Ya, sehingga bila tiba waktunya kita tetap ditemukan setia. Oke, yang kedua, orang yang mengandalkan hikmat itu adalah orang yang mengakui Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya. Ya, ayat ke-6 mengatakan, akuilah dia. Maksudnya, akuilah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Akuilah dalam bahasa Ibrani itu memakai kata yada. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya to know. Ya. Atau mengenal secara relasional. Ya. Bukan mengenal secara intelektual. Contoh ya, contoh. Mungkin dari berbagai sumber ya,
dari berbagai sumber, dari media, dari buku, dari orang-orang atau gitu ya, kita mungkin bisa mengenal siapa Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, ya. Kita mungkin tahu siapa ayahnya, ya, begawan ekonomi, ya, siapa itu, saya lupa namanya, gitu ya. Siapa kakaknya, Hasim, ya kan, gitu loh. Bahkan siapa mantan istrinya, ya mungkin kita tahu, gitu ya. Dari berbagai sumber kita akan tahu, gitu loh. Atau bahkan mungkin hal-hal yang menjadi rahasia, gitu ya, kita mungkin bisa tahu dari Bapak Presiden Prabowo tersebut, gitu loh. Tetapi dapatkah kita dikatakan sebagai keluarganya Bapak Prabowo? Ya tentu tidak kan, gitu loh. Itu bukan yada yang dimaksud, gitu ya. Nah, begitu juga kita dapat mengenal Allah, ya. Kita dapat mengenal Allah kita lewat kitab, lewat kelas-kelas pemuritan, lewat berbagai buku, lewat khotbah-khotbah, bahkan mungkin lewat pengalaman-pengalaman rohani orang lain. Tetapi itu pun juga bukan yadah yang dimaksud di sini, ya. Ya, saya punya pengalaman tentang apa ya? Pakai Google Map, ya, pakai Google Map gitu ya. Jadi pernah sekali gitu ya dalam satu perjalanan persiapan untuk pelayan di gereja sini kan ada pembinaan di Jakarta gitu ya. Ada pembinaan di Jakarta gitu. Terus juga waktu itu saya yang menjemput orang-orang gitu ya dari tempat penginapan, dari tempat mereka nginap sampai ke sana. Kebetulan tempat acaranya itu di dekat-dekat rumah saya gitu ya, di PIK gitu ya, rumah saya Muara Karang gitu ya, di PIK di Jakarta gitu ya. Dan sebagai orang Muara Karang, orang lama gitu ya, saya kan kenal jalan PIK gitu ya, saya tahu PIK seperti apa jalannya gitu ya. Tetapi bahkan beberapa jalan kecil gitu ya, nggak cuma satu jalan aja, saya juga tahu gitu ya, gitu loh. Nah, tapi waktu itu ya, waktu kejadian itu ada sejumlah perbaikan jalan. Jadi beberapa jalan yang biasanya saya jalani itu ditutup ya karena ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Jadi alhasil satu saat saya mesti muter gitu ya. Terus saya mikir lagi, oh mungkin bisa kita muter lewat jalan tol nanti balik lagi gitu ya. Akhirnya saya pakai Google Map gitu ya. Oke, saya mau kemari lewat jalan tol itu. Oke, ya udah saya ikutin kan. Ya masuk tol, keluar, balik gitu. Cuma karena saya udah biasa jalan di situ ya. Jadi saya pikir saya tahu nih jalannya, ini mungkin salah nih. Saya disuruh masuk tol lagi sekali lagi gitu loh. Mungkin salah ini. Ya udah, saya lewat jalan bawah gitu ya. Ya, lewat jalan bawah. Ternyata macet, saudara, di bawah. Di bawah jalannya macet gitu ya. Malah muter. Akhirnya ternyata rombongan saya terpaksa telat gitu ya. Gitu loh. Ternyata meskipun saya tahu jalan, tapi Google Map itu lebih tahu saat macet atau enggaknya kan. Gitu loh. Jadi dia tahu gitu loh. Oh, depan nanti macet, masuk tol aja. Nanti keluar di depan muter udah nggak kena macet gitu loh. Jadi di sini artinya kan saya harus benar-benar ngakui tuntunan Google Map dan tidak boleh mengambil jalan yang berbeda. Benar kan? Ya karena saya ngambil jalan yang berbeda, akhirnya telat juga gitu ya. Jadi sikap itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan seperti yang ditulis di ayat ke-6 tadi gitu ya. Ya, kalau saya tadi mengakui bahwa saya butuh tuntunan map, harusnya saya taat ya, ikutin apa yang kata di map gitu loh. Ya, hanya apabila kita dengan kerendahan hati sungguh-sungguh menyerahkan diri seluruh aspek kehidupan ke dalam tuntunannya, barulah Ia akan meneruskan jalan kita seperti di ayat ke-6. Penyerahan diri di dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pergaulan, maupun pelayanan kepada Tuhan yang memungkinkan kita
untuk hidup melampaui keterbatasannya kita. Jadi yada yang dimaksud tadi bukan hanya mengenal secara intelektual ya, tetapi secara relasi atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita jangan menjadi jemaat yang hanya mengenal tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Kita jangan menjadi jemaat yang hanya ke gereja untuk ibadah saja ya, atau bahkan datang ibadah aja cuma Natal atau Paskah ya, atau malah ibadah online aja ya, tetapi dengan sepenuh hati mengakui Tuhan dengan terlibat dalam segala pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita telah membuka ibadah yang keempat di tempat ini. Ya, jadi akan banyak kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Jangan batasi diri kita hanya menjadi jemaat yang hanya memanasi bangku gereja saja ya. Gereja terus berkembang di tempat ini ya. Kita kalau mungkin lewat kesan kita tahu kita akan merenovasi. Kita telah merenovasi ya, sedang merenovasi 3 gedung di situ gitu ya. Jadi gereja ya terus berusaha berkembang, maka kita juga sebagai jemaat kita juga harus upgrade diri kita ya, level up diri kita agar kita siap dipakai Tuhan pada waktunya ya. Dan orang yang mengandalkan hikmat yang ketiga adalah orang yang mentaati Tuhan di dalam segala hal yang dilakukan ya. Ayat 7 dan 8 mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita nggak mungkin dapat dikatakan percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mentaati Tuhan. Ya. Kalau kita tidak taat, artinya kita nggak percaya. Oleh sebab itu, kalau kita percaya sama Tuhan, dalam kondisi atau situasi apapun, kita harus taat ya. Ada satu lagu ya, judulnya Trust and Obey ya, judulnya Trust and Obey gitu ya. Nanti coba dicari di Google lah ya, judulnya Trust and Obey. Yang paling baru itu dinyanyiin oleh Don Moon. Ini memang lagu lama gitu ya, lagu lama, tapi Don Moon ada menyanyikan lagu ini. Jadi boleh dicari gitu ya. Nah, lagu Trust and Obey ini dikarang berdasarkan kalimat seorang anak muda yang bersaksi tentang iman di dalam suatu KKR ya, KKL-nya D.L. Moody di Broxton, Massachusetts ya, pada tahun 1886. Udah tua ya, udah lama sekali gitu ya. Di penutup kesaksian dia mengatakan, saya tidak begitu yakin ya, tetapi saya akan terus bersandar atau percaya dan akan terus taat. Nah, kalimat ini yang ditangkap oleh satu penggubah lagu, akhirnya mengubah lagu tersebut, dan akhirnya lagu Trust and Obey ini menjadi satu pujian yang mungkin banyak dikenal gitu ya, gitu ya. Nah, taat itu bukan hanya ketika kita lemah atau membutuhkan saja gitu ya, tetapi dalam kekuatan kita, bahkan dalam masa kejayaan kita pun harus taat dalam situasi atau dalam kondisi apapun ya. Gereja ini pernah dalam satu masa transisi ya, gitu ya. Ya bukan ganti kepemimpinan sih ya. Ya, pokoknya dalam masa satu transisi lah gitu ya, ada terjadi gejolak gitu ya, dan akhirnya gereja ini
dimentor gitu ya. Kita dimentor oleh gereja kita yang di Bogor gitu ya, oleh Pak Fuksi gitu ya, oleh Pak Fuksi dari Bogor. Dia akan mementor kita di gereja ini gitu ya. Tetapi satu syarat dari Pak Fuksi untuk kita semua di gereja ini ya, kalau mau dimentor, syaratnya Pak Fuksi itu satu ya. Dia bilang ya, kalau memang kalian mau dimentor oleh Bogor ya, semua pelayan, semua aktivis gereja ya, siap untuk di DK ulang. Semua ya, semuanya gitu ya. Baik itu DPJ, baik itu PK, baik itu ya WL dan semuanya gitu ya. Yang boleh dibilang semuanya udah pernah DK gitu ya. Gitu loh. Bahkan ya, instruktur yang mengajarkan DK pun harus ikut DK ulang. Gitu loh. Ya. Ya. Meskipun mungkin terdengar remeh ya, terdengar kita kan udah pernah gitu loh, maksudnya udah pernah ikut DK gitu, tetapi ya karena kita mau gitu di mentor, kita milih untuk taat, dan akhirnya semua menjalani DK semuanya. Bahkan saya juga menemukan orang-orang yang awalnya pada saat gereja ini berdiri pun ikut juga dalam kelas DK tersebut. Justru di situ saya ngelihat gitulah, ada satu semangat ya yang mau untuk membangun gereja ini, yang mau untuk gereja ini bisa lebih baik lagi gitu ya, semangat itu gitu ya. Dan akhirnya dengan taat kita ikut kelas DK ulang gitu ya, dan akhirnya kita boleh melihat gitu ya. Ya, dulu gereja hanya satu ruko, ya, satu ruko sempit, ya, mungkin sekitar 56 orang saja, gitu ya. Ya, kalau sekarang kita bisa ngelihat, bahkan kita sudah mulai membuka ibadah yang keempat, satu pekerjaan Tuhan, karena yaitu ketaatan, gitu ya. Jadi percaya. Kalau nggak taat itu nggak mungkin ya. Terakhir satu kisah ya, kemarin di kesan saya gitu ya, di kesan saya ada yang sharing gitu ya. Dia mengatakan gitu ya, kalau menurut keinginan dia ya, menurut apa yang dia rasakan gitu ya, menurut apa yang sudah dia alami gitu ya, terus dia bilang dia ingin nyerah saja gitu ya, maksudnya dalam pernikahannya dia ingin menyerah saja gitu ya, dia ingin cerai saja, dia bilang gitu loh. Terus ya nggak bisa saya sebut ya, maksudnya masalahnya apa gitu ya, tetapi dia mengatakan seperti itu gitu ya, dia ingin menyerah saja gitu loh, tetapi dia itu seakan-akan dapat suara gitu ya dari Tuhan yang mengatakan, apakah saya tidak memelihara kamu? Dia bilang gitu. Dia nanggap suara itu, seakan-akan dia nanggap suara itu, apakah selama ini saya meninggalkan kamu? Itu dia bilang gitu. Dan akhirnya dia taat, dan bahkan sampai saat ini, ketika pasangannya sudah meninggal, dia tetap tidak mengambil jalan untuk berpisah, gitu ya. Di sini saya melihat bahwa dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga dia tetap percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tetap mengakui Tuhan segala aspek kehidupannya, dan dia tetap menaati Tuhan di dalam segala apapun yang dilakukan, dan Tuhan memang memeliharakan kehidupannya. Oke. Jadi dalam momen hari kemerdekaan, dengan semangat para pendahulu negara kita yang telah membawa kita lepas dari penjajahan atau keterbatasan negara kita, mari kita juga jangan membatasi
hidup kita pada diri sendiri dengan memakai hikmat dari Allah, bukan hikmat dunia, sehingga kita tidak hanya terbatas atau terbelenggu oleh keinginan dunia, tapi kita dapat terus berkarya bagi Allah dengan setia sesuai tuntunannya, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dan mentaati Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan. Amin.